membacakan contoh modul yang saya buat untuk kelas 6 modul ajar IPAS. Dimensi atau fokus pembelajarannya itu aktivitas interaktif. Materi warisan budaya Indonesia yang mendunia. Karena modul ajar yang saya buat ini merupakan modul ajar yang menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, maka sebelumnya saya petakan kebutuhan belajar berdasarkan gaya belajar peserta didik. Saya petakan menjadi 3 gaya belajar, yaitu visual, auditori, kinestetik. Kemudian jumlah peserta didik saya untuk kelas 6 yaitu berjumlah 16 siswa. Jadi dari 16 siswa tadi saya petakan menjadi 3 kelompok gaya belajar sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Diferensiasi konten. Media pembelajaran yang dipakai meliputi buku IPAS SD kelas 6, video, LCD proyektor, flashcard, dan HP. Untuk diferensi proses, sesuai dengan gaya belajar visual, maka kegiatan pembelajarannya 1. Mengamati video pembelajaran, 2. Melihat gambar tentang warisan budaya Indonesia, 3. Mengerjakan LKPD, 4. Presentasi hasil diskusi kelompok. Untuk siswa dengan gaya belajar auditori, maka kegiatan pembelajarannya 1. Mengamati video pembelajaran, 2. Mendengarkan penjelasan guru, 3. Bertanya jawab tentang warisan budaya Indonesia, 4. Mengerjakan LKPD, 5. Presentasi hasil diskusi kelompok. Sedangkan untuk kelompok dengan gaya belajar kinestetik, kegiatan pembelajarannya yaitu 1. Menyimak video pembelajaran, 2. Bermain peran sesuai dengan flashcard yang diterima, 3. Mengerjakan LKPD, 4. Presentasi hasil diskusi kelompok. Dengan modulnya saya buat dengan modul ajar berdiferensiasi. Pertama, informasi umum berisi tentang identitas modul, sekolah, nama penulis modul saya sendiri, mata pelajaran IPAS, fase C kelas 6 semester ganjil. Materi warisan budaya Indonesia yang mendunia. Alokasi waktu 2 kali 30 menit atau 2 jam pembelajaran. Kompetensi awal peserta didik mengenal warisan budaya Indonesia dan lingkungan sekitar. Dan profil pelajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan membiasakan berdoa sebelum dan setelah belajar. Yang kedua, berkebinekaan global dengan membiasakan rukun teman dan tidak membedakan teman serta mampu untuk bekerja sama dalam kelompok. 3. Mandiri dengan cara membiasakan menyelesaikan tugasnya secara individu, tidak bergantung pada orang lain. Bergotong royong dengan membiasakan peserta didik bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. 5. Bernalar kritis dengan cara melatih peserta didik dalam menyelesaikan peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan materi. 6. Kreatif dengan cara membiasakan peserta didik menggali ide baru yang berkaitan dengan materi pelajaran tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian materi ajar warisan budaya Indonesia yang
dan prasarana yang saya gunakan, pertama itu alat dan bahan yaitu flashcard, LCD, proyektor, dan HP. Medianya LKPD dan kuis. Target peserta didik yang pertama, peserta didik reguler tidak ada kesulitan dalam memahami materi ajar. 2. Peserta didik dengan pencapaian tinggi memahami materi ajar dengan cepat. 3. Peserta didik mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi dan memiliki keterampilan memimpin. Sedangkan model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang saya gunakan. Untuk model, saya gunakan model project based learning. Metodenya yaitu menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, bermain peran. Pendekatan yang kita gunakan yaitu pendekatan diferensiasi. Dan untuk kegiatan inti, kompetensi inti, pertama capaian pembelajaran. Di akhir fase ini peserta didik menggunakan peta konvensional atau digital untuk mengenal letak dan kondisi geografis negara Indonesia. Peserta didik mengenal keragaman budaya nasional yang dikaitkan dengan konteks kebinekaan. Peserta didik menceritakan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan imperialisme, merefleksikan perjuangan para pahlawan dalam upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan, serta meneladani perjuangan pahlawan dalam tindakan nyata sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Peserta didik memahami perannya dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia. Pemahaman bermakna menyadari bahwa dengan belajar IPAS tentang warisan budaya Indonesia yang mendunia bermanfaat untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang dimiliki Indonesia. Dengan pertanyaan pemantik, 1. Mengapa budaya perlu diwariskan? 2. Apa warisan budaya Indonesia yang diakui oleh dunia? Yang ketiga, bagaimana upaya kita untuk ikut melestarikan budaya Indonesia? Kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Saya beri waktu 10 menit. Fokus perilaku 1 yaitu guru mengajukan pertanyaan yang menstimulus proses diskusi dan berpikir kritis. Guru membuka pelajaran dengan kegiatan menyapa dan berdoa. Kemudian guru melakukan presentasi dengan tema pagi berbagi. Sebelum dimulainya pelajaran, siswa diminta menyampaikan satu kalimat pendek tentang apa yang membuat mereka bahagia di hari ini. Ini untuk memberikan motivasi untuk belajar selanjutnya. Kemudian guru bersama siswa mengingatkan tentang kesepakatan kelas hari ini. Ini merupakan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama oleh anak-anak. Bertanya jawab tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan pengalamannya sebagai bekal pelajaran berikutnya. Merupakan fokus perilaku 2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, tugas yang harus dikerjakan, dan penilaian selama pembelajaran. Kemudian yang kedua, kegiatan inti. Waktunya 50 menit. Karena tadi hanya 2 jam pembelajaran, jadi kita bagi dengan dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Fokus perilaku kedua, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Siswa disuruh untuk mengamati gambar tentang aneka budaya daerah. Seperti gambar itu yang ada
ada di layar. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik untuk menstimulus daya pikir siswa. Satu, mengapa budaya perlu diwariskan? Apa warisan budaya Indonesia yang diakui oleh dunia? Bagaimana upaya kita untuk ikut melestarikan budaya Indonesia? Fokus perilaku yang kedua. Untuk yang masih kegiatan inti, interaktif, kritis, dan inklusif. Siswa mengamati dan menyimak video pembelajaran tentang warisan budaya Indonesia yang mendunia. Kemudian yang kedua, setelah menayangkan video, guru menyampaikan pertanyaan terkait tayangan video untuk merangsang siswa menyampaikan pendapatnya. Alternatif pertanyaan yang dapat disampaikan: satu, apa yang dapat kalian rasakan setelah melihat video? Yang kedua, apa saja warisan budaya yang diakui UNESCO? Fokus perilaku yang ketiga. Kemudian diferensiasi proses. Guru membagi murid menjadi 3 kelompok belajar berdasarkan gaya belajar murid. Guru melakukan diferensiasi proses, yaitu 1. Visual, yaitu menyediakan poster gambar budaya Indonesia beserta namanya agar siswa dapat belajar dengan mengamati dan membaca teks tentang warisan budaya Indonesia. Yang kedua, auditori, itu mengajak siswa untuk menonton video tentang warisan budaya Indonesia agar siswa belajar dengan mendengar dan memperhatikan video pembelajaran dan penjelasan guru tentang warisan budaya wayang Indonesia. Yang ketiga, kinestetik, itu setiap siswa menerima waktu dan memerankan peran yang dia dapatkan dalam kartu tersebut. Kemudian guru membagi LKPD kelompok yang inti kegiatannya membuat happy note. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya untuk melengkapi informasi pada LKPD. Yang ketiga, guru berkeliling di setiap kelompok untuk memberi bimbingan saat berdiskusi. Merupakan fokus perilaku yang ketiga. Dan presentasi hasil diskusi kelompok. Guru bersama murid menanggapi hasil belajar temannya. Siswa diajak melakukan ice breaking. Guru melakukan evaluasi dengan kuis. Dan untuk kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan penutup, guru mengapresiasi dan memberikan klarifikasi terhadap seluruh tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa. Guru bersama melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini. Menyanyikan lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, toleransi, dan persatuan. Kemudian guru menginformasikan mengenai kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Yang terakhir, salam dan doa penutup dipimpin oleh siswa. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran selesai, saya ambil penilaian pembelajarannya. Yang pertama, teknik penilaiannya itu menggunakan penilaian lisan dan tertulis, instrumen penilaian, skor dan rubrik. Ini sudah ada pada lampiran nanti ya bawahnya. Kemudian penilaian sikap, observasi murid dalam diskusi kelompok. Penilaian keterampilannya menggunakan LKPD dan penilaian pengetahuannya yaitu kuis. Dan demikian modul ajar yang saya buat sebagai contoh, itu modul pembelajaran dengan strategi berdiferensiasi. Kemudian selesai saya sahkan
kepala sekolah saya itu Ibu Samini. Dan selanjutnya ini adalah lampiran-lampiran, lampiran untuk tugas kelompok. Ini semua kelompok sesuai dengan gaya belajarnya tadi ya, ada auditori, visual dan kinestetik. Ini sudah ada yang sini. Kemudian untuk penilaian rubrik, kriteria penilaiannya saya ambil 3 kriteria, yaitu etika presentasi, kemudian isi presentasi dan kerja sama kelompoknya. Dan skornya untuk sangat baik saya beri skor 4, baik untuk 3, untuk skor cukup 2, perlu perbaikan 1. Kemudian untuk penilaian keterampilannya tadi menggunakan LKPD untuk keterampilan. Sedangkan untuk penilaian pengetahuannya saya menggunakan kuis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Suminah yang telah mempresentasikan modul ajarnya. Saya kira sudah baik, sudah memenuhi, bahkan di sana selain sudah memasukkan dimensi profil, sudah memasukkan gaya belajar siswa, bahkan untuk diferensiasinya sudah keseluruhan, baik diferensiasi proses, konten maupun hasil sudah menyeluruh, dan juga sudah memberikan model-model yang menarik kaitannya dengan kuis tersebut. Jadi mudah-mudahan nanti di dalam mengimplementasikan di dalam pembelajaran dengan modul ajar yang berdiferensiasi ini bisa meningkatkan hasil belajar di kelas untuk peserta didik. Begitu ya, Bu Min. Untuk selanjutnya mari kita selalu mengingat untuk dimensi profil pelajar Pancasila. Mari kita nyanyikan bersama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekolah penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Bapak Ibu yang berbahagia, PMO Sekolah Penggerak Angkatan 3 SDN 1 Mumbul hari ini selesai, mudah-mudahan dengan penyusunan modul ajar yang berdiferensiasi dan dapat diimplementasikan di dalam pembelajaran di kelas, akhirnya hasil belajar peserta didik meningkat. Terima kasih PMO, hari ini kita akhiri dan kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.